Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yulianti Rashid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofina Putri beserta rekan-rekan saya Bismillah Alvelina, Frizinia Putri Nabila, Gevira Raudatul Jannah, Indah Fadila Zulianti, Sufi Aulia, dan Dila. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian kutipan. Secara umum, kutipan didefinisikan sebagai pengambilan sebagian teks dari sumber lain yang digunakan dalam karya tulis untuk memperkuat ide atau penjelasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Menurut Wijono dalam Stata, kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik media cetak ataupun elektronik. Maka dapat disimpulkan, kutipan adalah gagasan, ide, dan pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Baiklah, saya Bismillah Alvelina akan melanjutkan materi mengenai jenis kutipan. Jenis kutipan terbagi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang benar-benar sama dengan tulisan aslinya. Dalam kutipan langsung ini, kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau bahkan kalimat dari sumber kutipan kita. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan langsung juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Penulisan diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahulunya dengan menggunakan spasi ganda dan dibatasi 2 tanda petik. Yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya dipisah dari teks yang mendahulunya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi atau setengah spasi dengan indeks dari margin kiri 7 ketik. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak persis dengan aslinya. Pokok pikiran atau ringkasan kesimpulan yang disusun menurut jalan pikiran dan dinyatakan dalam bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung tidak dituliskan di antara kutipan tanda petik, melainkan langsung dimasukkan dalam kalimat. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan baik dengan nomor halaman ataupun tanpa nomor halaman. Kutipan tidak langsung ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kutipan tidak langsung pendek. Maksudnya, kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang. Sumber kutipan dapat diletakkan di awal dan di akhir. Di awal teks dapat terdiri dari nama akhir pengarang namun ditulis di luar tanda kurung. Tahun dan nomor halaman ditulis di dalam tanda kurung. Sumber kutipan di akhir teks kutipan maka pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Jika pengarangnya 2 orang, maka nama akhir pengarang pertama disebutkan dan awal pengarang kedua pun sama disebutkan. Bila pengarang lebih dari 2 orang, cukup saja hanya menulis nama akhir pengarang pertama, lalu diikuti tanda koma dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu kutipan tidak langsung panjang. Merupakan kutipan yang lebih dari 3 atau 4 baris. Jika kesulitan mengidentifikasi apakah paragraf ini merupakan kutipan, maka dilakukan dengan menyebutkan pada awal paragraf namun nama penulis dan tahun tetap dicantumkan. Demikianlah jenis kutipan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kutipan dari beberapa sumber, yaitu pertama dari buku, dari penerbitan lembaga organisasi atau badan-badan terkemuka, dari surat kabar, dari artikel atau jurnal, dan dari terjemahan serta dari majalah. Yang pertama saya akan memulai dari buku terlebih dahulu. Nah, untuk kutipan dari buku ini ada beberapa aturan. Kalau penulis bukunya 1 sampai 3 orang, semua nama ditulis lengkap, tapi kalau lebih dari 3 cukup nama penulis nama saja, lalu ditambah DKK atau dan kawan-kawan.
Judul bukunya harus ditulis miring, dan kalau ada keterangan jilid, edisi, atau subjudul, itu juga dicantumkan. Jangan lupa informasi penerbit, penerbit kota, nama penerbit, tahun, serta nomor halaman. Jadi semuanya harus jelas agar pembaca tidak melacak sumbernya. Yang selanjutnya yaitu dari penerbitan, lembaga, organisasi, atau badan-badan terkemuka. Urutan penulisannya adalah nama lembaga atau organisasi, judul terbitan yang digarisbawahi, kemudian data penelitian seperti bulan dan tahun, lalu nomor halaman. Dengan cara ini, sumber kutipan dari instansi resmi akan lebih valid dan mudah untuk dilacak. Berikutnya adalah kutipan dari surat kabar. Urutannya yaitu nama penulis artikel jika ada, judul berita yang diberi tanda petik, nama surat kabar yang ditulis miring, kemudian tanggal terbit dan juga nomor halaman. Jadi lebih singkat tapi tetap jelas. Baik, yang selanjutnya yaitu dari artikel atau jurnal. Formatnya sama, yaitu nama pengarang, judul artikel diapit dengan tanda petik, nama jurnal ditulis miring, lalu keterangan volume, nomor, tahun, dan juga halaman. Sedangkan untuk terjemahan, kita tulis dulu nama pengarang aslinya, lalu judul bukunya ditulis miring, ditambah dengan nama penerjemah dengan kata TERJ. Selanjutnya yaitu halaman. Yang terakhir yaitu dari makalah. Urutannya yaitu nama pengarang, judul artikel dengan tanda petik, nama majalahnya ditulis dengan huruf miring, lalu nomor dan juga tanggal terbit, serta halaman. Hampir mirip dengan surat kabar, hanya berbeda di bagian identitas majalah saja. Jadi, setiap jenis sumber kutipannya punya aturan penulisannya masing-masing. Buku, penerbitan lembaga organisasi dan terkemuka, surat kabar, artikel, terjemahan maupun majalah, semuanya berbeda dengan menulis kutipan sesuai aturan. Karya kita jadi lebih valid, rapi, dan terhindar dari plagiarisme. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dila dengan nomor urut 24 dengan NIM 24016111. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya, menurut Joyce Carruth, tahun 1997 menyatakan bahwa daftar pustaka atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Sedangkan menurut Ari Kunto tahun 2006 menjelaskan bahwa daftar pustaka adalah bagian akhir karya tulis yang berisi referensi yang digunakan untuk mendukung isi tulisan. Daftar pustaka ini berfungsi sebagai bukti penggunaan sumber yang valid dan relevan sehingga meningkatkan kredibilitas karya ilmiah. Selanjutnya yaitu tujuan daftar pustaka. Tujuan daftar pustaka adalah untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai dasar atau sumber tulisan yang ditulis. Berikut tujuan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai referensi dan verifikasi. Daftar pustaka memberikan informasi lengkap tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ini memungkinkan pembaca untuk menemukan sumber asli, membaca kembali informasi, dan memastikan bahwa data dan argumen yang dikemukakan penulis benar. Selanjutnya, yang kedua, menghargai dan memberikan apresiasi. Cara penulis memberikan penghormatan atau pengakuan terhadap karya ilmiah orang lain yang telah memberikan kontribusi data atau pemikiran adalah dengan mencantumkan daftar pustaka. Yang ketiga, mendukung kredibilitas karya. Kualitas dan relevansi sumber referensi yang digunakan biasanya digunakan untuk mengukur kredibilitas sebuah karya. Daftar pustaka yang lengkap dan berasal dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian mendalam untuk membuat pembaca dapat mempercayai pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, mempermudah pembaca mendalami topik. Daftar pustaka membantu pembaca menemukan literatur lebih lanjut jika mereka ingin belajar lebih banyak tentang topik yang dibahas. Selanjutnya yang terakhir, kelima, menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan data referensi, penulis menegaskan bahwa penggunaan ide, teori, data, atau kutipan tidak berasal dari tulisan sendiri. Sebaliknya, mereka berasal dari referensi yang jelas.
Saya Gevira Rodatul Jana dengan NIM 24016116. Di sini akan melanjutkan pembahasan terkait daftar pustaka setelah tadi membahas pengertian dan tujuan dari daftar pustaka itu. Di mana poin yang ketiga yaitu syarat daftar pustaka. Sebuah karya ilmiah memerlukan daftar pustaka yang mencatat semua sumber referensi yang telah digunakan penulis. Daftar pustaka yang baik dan benar sangat penting untuk mempertahankan kredibilitas karya, menghargai pemilik karya asli, dan memudahkan pembaca untuk menelusuri dan memverifikasi sumber. Oleh karena itu, daftar pustaka harus memenuhi beberapa persyaratan agar memenuhi standar akademik dan berfungsi dengan baik dalam tulisan ilmiah. Syarat daftar pustaka yang pertama yaitu urutan penulis berdasarkan abjad. Untuk membuat daftar pustaka mudah dicari, daftar harus dimulai dengan mengurutkan nama belakang penulis secara alfabetis. Jika ada beberapa sumber dari penulis yang sama, urutkan berdasarkan tahun terbit dari yang terlama ke yang terbaru. Ini memudahkan pembaca untuk mengikuti dan membandingkan karya penulis. Syarat yang kedua yaitu penulisan nama penulis yang konsisten. Nama penulis ditulis dengan membalik nama belakang di depan, kemudian diikuti nama depan dan tengah jika ada, dipisahkan dengan tanda koma. Jika terdapat 2-3 penulis, nama penulis pertama dibalik, sedangkan nama penulis setelahnya ditulis biasa dengan dipisahkan tanda koma dan kata dan sebelum nama terakhir. Jika lebih dari 3 penulis, cukup tulis nama penulis pertama disertai dengan kata DKK. Nah, syarat yang ketiga yaitu penulisan tahun terbit yang akurat. Untuk sumber seperti buku, artikel, atau sumber lainnya, pastikan tahun terbitnya itu tepat. Sangat penting untuk menilai aktualitas sumber karena tahun ini menunjukkan kapan karya tersebut diterbitkan. Jika yang digunakan adalah edisi revisi terbaru, pastikan untuk menggunakan tahun terbit edisi yang digunakan, bukan tahun cetakan pertama. Syarat yang keempat, judul karya yang lengkap dan format penulisan yang tepat. Judul karya seperti buku, artikel, jurnal, dan sebagainya harus ditulis dengan lengkap sesuai aslinya. Judul buku atau jurnal biasanya ditulis dalam huruf miring atau italik, sedangkan judul artikel ditulis dengan huruf biasa. Pastikan judul akurat sehingga mudah ditemukan di internet. Syarat yang kelima yaitu nama penerbit dan tempat terbit. Untuk buku dan sumber cetak lainnya, cantumkan nama penerbit dan lokasi penerbitan, di mana nama kota dan pemisah titik 2 biasanya mengikuti penempatan tempat terbit. Sedangkan nama jurnal, volume, nomor beserta halaman artikel juga harus ditulis sesuai dengan standar. Yang keenam, yaitu penulisan format sesuai gaya penulisan. Yang digunakan daftar pustaka harus ditulis konsisten menurut gaya penulisan ilmiah yang disepakati seperti APA, MLA, Chicago, Harvard, atau lain-lainnya. Gaya ini menentukan tata letak komponen daftar pustaka, penggunaan tanda baca, kapitalisasi, dan sebagainya agar tampak rapi, jelas, dan sesuai standar. Syarat yang ketujuh yaitu hanya mencantumkan sumber yang digunakan. Hanya referensi yang benar-benar digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam karya tulis yang dimasukkan dalam daftar pustaka, karena dapat menimbulkan keraguan tentang kredibilitas dan tujuan penelitian. Jangan masukkan sumber yang tidak relevan atau tidak dikutip. Syarat yang kedelapan yaitu penulisan rujukan elektronik berupa URL dan tanggal akses untuk sumber yang diperoleh secara online atau digital. Wajib mencantumkan URL lengkap dan juga tanggal akses untuk memberikan informasi validitas dan kemudahan pengecekan lagi oleh pembaca. Syarat yang kesembilan yaitu hindari duplikasi dan kesalahan tanda baca. Pastikan entry sumber tidak digunakan lebih dari 1 kali. Untuk membuat daftar pustaka profesional dan mudah dibaca, gunakan tanda baca yang benar. Salah satu contohnya adalah dengan penggunaan titik untuk membedakan elemen dan tanda kurung untuk tahun terbit. Nah, itulah 9 persyaratan daftar pustaka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya.
Baiklah, di sini saya Sufi Aulia akan melanjutkan materi tentang urutan penulisan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka ini ditulis secara alfabetis dari A sampai Z. Untuk nama penulis, nama belakang mendahului, lalu dilanjutkan dengan nama depan secara singkat. Hal ini berlaku pada nama Indonesia dan juga nama asing. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahun penerbitan, judul artikel atau judul sumber dengan digaris bawahi atau di garis miring. Selanjutnya kota tempat penerbitan, lalu nama penerbit. Selanjutnya jarak antara baris satu dengan baris berikutnya ada 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber satu dengan berikutnya adalah 2 spasi. Terima kasih. Baiklah, saya Indah Fadila Zuliati. Di sini saya akan menjelaskan yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Di mana teknik yang pertamanya yaitu berisi tentang nama dari penulis tersebut. Nama penulis itu didahulukan nama bagian belakang, kemudian barulah ditulis nama bagian depannya. Kemudian berisi tahun penerbitan, yaitu ketika buku atau artikel atau jurnal tersebut diterbitkan pada tahun itu. Selanjutnya yaitu judul buku atau judul artikel. Di sini penulis atau membuat resumen harus mencantumkan judul dari buku yang diambil atau judul dari artikel yang telah diambil. Selanjutnya yaitu adalah kota terbit, di mana terbitnya sebuah buku itu atau terbitnya sebuah artikel tersebut. Dan yang seterusnya adalah penerbitnya, di mana penerbit itu berisi yaitu perusahaan atau bagian yang menerbitkan buku dan artikel tersebut. Namun format pada penulisan jurnal di sini cukup berbeda dari yang lainnya, di mana penulisan jurnal tersebut yaitu terdiri atas nama belakang penulis, kemudian nama depan penulis, tahun terbit penulis, tahun terbit jurnal, dan yang selanjutnya yaitu judul dari jurnal tersebut, lalu diikuti dengan nama jurnal. Selanjutnya yaitu adalah volume dari jurnal tersebut atau issue dan halamannya. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya yaitu adalah bagian dari volume jurnal, lalu dilanjutkan yang berisi isu dan juga nomor. Lalu yang terakhir adalah halaman dari bagian jurnal yang telah diambil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.